Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, teh silau banget teh. Silau banget, Iya, kenapa nih Kak? ada yang pakai baju merah sama kerudung oranye cakep-cakep banget di Wah, depan. Masya Allah, Alhamdulillah. Pantunnya mana? Ya, belum bikin. Oh, belum bikin. Baju merah, baju putih. Apa tuh? Apa tadi katanya? Jangan marah-marah sama laki. Ya Allah. Pokoknya gitu aja deh, nyambung-nyambungin. Ibu-ibu dari mana, Bu? Tanjung Barat. Tanjung Majelisnya Barat. apa? Maratun Soleha. Maratun Soleha. Masya Allah. Nih Amin. ibu-ibu datang ke sini udah pada izin belum sama suami? Sudah. Sudah. Biasanya kan ibu-ibu pakai baju bagus, cuma bakal kondangan, kerudung bagus, ke pengajian doang. Di rumah pakai daster kagak ada kancingan. Iya. Kadang-kadang yang robek juga masih suka dipakai. Oh iya. Dandan bukan hanya buat ke pengajian doang, Bu. Dandan buat suami. Abis bedak, pakai kapur barus. Nah, Tuh alis tebelin kok pakai sifat Mekah, jedat, jedut. Ini mah ada alis dikerok sampai lenang. lah. Pakai sedonya murah. Keluar rumah berhujan jang leh-leh. Mirip kelong wewe. Pakai baju bagus bakal suami ibadah. Karena dalam kitab Uqudul Hujan dikatakan ibu-ibu lebih gampang masuk surga dibanding bapak. Amin. Amin. Ibu-ibu lebih gampang masuk surga dibanding bapak. Amin. Amin. Jangankan sholat, baca Quran, puasa sunnah. Ibu pakai baju bagus dan buat jadi suami itu ibadah. Masya Allah. Makanya kalau suami datang senyum. Ini mah suaminya datang bibir kanan ke bawah, bibir atas ke kiri. Menyong. Menyon aja bibirnya. Contoh Siti Aisyah, dipanggilnya bukan Aisyah, panggilnya apa? Ya Humairah nih. Hai si merah pipi. Ibu suka disebut Humairah? Suka disebut merah pipi? Lah bagaimana sebut merah pipi Kak? Pipi lagi kokoloton doang. dan buat jadi suami insya Allah ini sesuai dengan majlis taklimnya Maratun Soleha. Masya Allah. Kita bakal ngaji di acara Cahaya Pagi, buka mata, buka hati. Yuk ngaji yuk. Alhamdulillah. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dalam Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, yaitu prasangka buruk terhadap orang yang baik. Adapun terhadap orang yang jahat dan fasik, maka kita diperbolehkan berprasangka sesuai apa yang nampak daripada mereka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian dari prasangka itu dosa, yaitu dosa bila berprasangka buruk kepada orang yang baik. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Makna tajassus yakni mencari aib dari keburukan yang tersembunyi, dan janganlah menggunjing satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Adakah seseorang di antara kalian yang suka memakan daging bangkai saudaranya? Maka pasti akan jijik memakannya. Oleh karenanya jangan kamu menggunjingnya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah tadi kita sudah dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Hujurat ayat 12 yang langsung dibacakan oleh Teh Liza Aziza. Sambil duduk ya Teh. Yuk, baik. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang surat Al-Hujurat ayat 12 ini sebenarnya ini bercerita tentang apa sih Teh? Baik, Masya Allah. Pemirsa Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah, beredar kisah nyata yang bertajuk Layangan Putus. Nah, Kayaknya pada apal banget ini. aku tahu salah satu tagline-nya. It's my dream now, It's my not dream. hers. Not hers. Ma ngerti nggak? Yes aja udah.
Di mana seorang istri diselingkuhi oleh suaminya, bahkan enggan menafkahi anak dan istrinya. Tidak hanya itu Kareni, banyak korban dari perselingkuhan kini mulai memberanikan diri untuk speak up. Waduh. Berbicara tentang masalah yang mereka hadapi, hal tersebut pun menjadi sangat mudah trending. Tak terasa sesuatu yang viral mewabah di setiap pasangan yang berumah tangga, alhasil curiga berlebihan, posesif dan bawaan yang ambekan kagak ada dasarnya. Emang perempuan nih punya ada bawaan. Bawaan pertama cemburuan, bawaan kedua ambekan, bawaan ketiga mata duitan. Kalau curigaan bisa diajarin sama ustazahnya. Kalau ngambek kan bisa diajarin sama gurunya. Kalau mata duitan susah. Makanya bapak nyari bini yang bisa pintar nyari duit. Lakinya nyimpen duit di bawah bantal, ketemu malah bini. Pintar nyari duitnya. Makanya ibu, suami datang pulang kerja langsung jangan dibikin jantungan. Ini suami datang, mana password handphone? Semua chat diperiksain handphonenya. Padahal kata suami, si suami kagak kehabisan akal. Hapus pesan sebelum pulang. Contoh Siti Khadijah. Nggak pernah curiga sama Rasul. Rasulullah SAW pulang bertahanus dalam gua Hiro. Selama 3 hari 3 malam nggak turun-turun, mak. Nggak ada kabar tuh Rasul di gua Hiro aja diem 3 hari 3 malam. Pas turun, Rasulullah SAW daripada gua Hiro kedinginan menggigil karena pertama kali mendapatkan wahyu dari Jibril alaihi salam. Langsung mengatakan kepada Khadijah, selimuti aku. Apa yang Khadijah lakukan? Sami'na wa ata'na. Mendengarkan perintah Rasul dan ditaati perintah Rasul. Diselimutin tuh suaminya. Coba ibu, laki 3 hari 3 malam kagak pulang. Nyampe rumah pengen diselimutin, kira-kira diselimutin apa kagak? Enggak. Kayaknya malah dikunciin pintu, suruh tidur di luar. Itu manyun. Pengen suami kayak Rasul, kita perempuan contohin juga istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bawaannya curiga mulu, suami keluar belum sejam udah ditelepon, papa di mana? Pas nyampe pulang ke rumah yang ada diomelin. Ya gimana gak cepet mati tuh suami. Coba husnuzon sama suami. Pergi ngantor ditelepon gak diangkat. Oh mungkin lagi sama komandan. Zohor ditelepon. Oh mungkin lagi makan siang sama sholat gak diangkat. Sore ditelepon juga. Oh mungkin lagi rapat. Atau mungkin lagi on the way pulang. Tahu-tahu ibu dapat SMS dari teman tetangganya. Noh tadi ngeliat laki lu lagi bawa boncengin perempuan cantik banget. Masih husnuzon. Oh mungkin lagi ngojek. Nah kan begitu aja udah, jangan mudah curiga. Sepintar-pintarnya suami masih bisa dikalahin sama istri bu. Suami nyimpen handphone, nyimpen nomor perempuan di handphonenya, namanya penjual batu bata. Ibu sama suami lagi berduaan, tahu-tahu penjual batu bata telepon. Kata istrinya, papa penjual batu bata telepon nih. Oh jangan diangkat, itu lagi mau nagih. Wah, si emak kagak kehabisan akal. Besoknya suami pulang kerja, aus mah bikinin teh, dibikinin sama teh. Aku pasti cobain, lah ini teh ngapain jadi asin. Diliatin sama suami nih toples gula tapi isinya garam. Dibilang sama isinya kok begitu? Lah bapak juga sama penjual batu bata, ternyata isinya Maoda. Ya. Jadi meraih kebahagiaan rumah tangga, hilangkan prasangka buruk. Selingkuh, selingan indah, rumah tangga runtuh. Apapun itu yang pasti selingkuh bisa memporak-porandakan keutuhan rumah tangga. Rasulullah SAW melarang keras seseorang untuk mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain sebagai sabdanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW laisa minna bukan dari golonganku kata Rasul. Siapa? Man khabbaba mar'ah ala zawjiha, yang mengganggu seorang istri terhadap suaminya. Au abdan ala sayyidah. Ya, bukan bagian dari kami kata Rasul orang yang menipu seseorang perempuan atau yang mengganggu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya. Hati-hati nih. Jadi yang mungkin di luar sana terkenal dengan pelakor, perebut laki, udah kenceng banget kayaknya. Semangat banget kayaknya. Ada yang laki-lakinya pebinor, perebut bini orang. Alhamdulillah kata Rasul laisa minna, itu bukan golonganku.
Man khabbaba mra'ah ala zawjiha. Bukan golonganku orang yang mengganggu rumah tangga seorang istri terhadap suaminya. Upaya merusak keharmonisan rumah tangga orang lain bukanlah jalan hidup yang disyariatkan oleh agama Islam. Bahkan agama mengharamkan apabila seseorang perempuan selingkuhannya meminta si suami itu untuk menceraikan istri pertama dengan tujuan menjadikan dia satu-satunya istri dan menguasai hartanya. Ingat Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya untuk membalik agar tumpah isi nampannya. Nah, ibu diibaratkan nih punya piring, sama kita sudah ditumpahin, ntar tuh piring kita isi. Rasulullah SAW melarang keras hal itu. Bagaimana agar terhindar daripada hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, yaitu kiranya seorang istri dapat melakukan perannya. Apa perannya? Yang pertama kata Nabi, khairun nisa inna zorta ilaiha sarrotka. Dipandang suami, pandai menghibur hati. Suami datang, senyum, jangan bibir bawah ke kanan, bibir atas ke kiri ya Bu ya. Menyon aja, satu kali ketawa depan suami, pahalanya 1 kali masuk surga. Amin. 2 kali ketawa, 2 kali masuk surga. Ibu pengen ke surga, rajin ketawa be saban hari. Mau ada kagak ada gila katanya. Sampai gila iya. Ya Allah, tatap suami penuh dengan cinta sama pahala kita kayak ngeliat Ka'bah. Amin. Allah nurunin 60 rahmat buat yang lihat Ka'bah doang. Belum yang sholat, belum yang tawaf sekeliling Ka'bah. Emak pengen ke Mekah belum punya duit, jangan jauh-jauh. Tatap suami emak, apalagi kalau suaminya mirip sama Ka'bah. Nah loh. Ya hitam. Papa hitam juga, mama I love you, you love me, yap milu you, I belong to you, you belong to me, I and you, pa belong. Awal rumah tangga romantis banget ya mak. Kesandung dikit, ayang atit nggak? Ya, ntar be 20 tahun, 30 tahun rumah tangga kesandung, lihat nggak mata lundiri. Masya Allah. Jalannya pakai mata. Nggak kalah penting, sebaik apapun tujuan dalam rumah tangga, tanpa ada komunikasi yang baik, maka tidak akan sampai kepada tujuan tersebut. Yang pertama, ibu dipandang suami pandai menghibur hati. Wa in amartaha atau atska, apabila disuruh selalu mentaati. Disuruh pakai jilbab digerai, itu jilbab turutin. Ini kadang emak-emak ngikutin kayak anak muda, pakai celana legging. Legging apa? Kalau anak muda pantas pakai legging juga, ya masih kecil-kecil lah. Emak-emak pakai legging pak berat jadinya. Ya? Wa in amartaha atau atska, apabila disuruh selalu mentaati. Wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha, tatkala suami jauh bisa menjaga harta dan dirinya. Tuh, dijaga hartanya, dijaga harga dirinya. Ini kadang suami usaha, suami dagang pada ngerumpi. Ya, pada ngegosip. Lihat no tetangga dia mah punya gorden baru, kita ngikut bangek seminggu. Baru punya gorden doang mak, gimana punya mobil baru? Ya modern. Jangan iri apa sama tetangga. Tetangga punya mobil baru, siapa tahu kita bisa pinjam mobilnya, betul nggak kan? Betul. Ini kadang ada tetangga punya mobil baru, boro-boro minjemin. Tetangga lewat doang, belum gak minjem, tutupin pintu rumahnya. Gua bleng pas dibuka. Koret, banyak orang yang koret merek jahe, merek hese. Ya Allah. Dan bagaimana tujuan, sebaik apapun tujuan di dalam rumah tangga, tanpa ada komunikasi yang baik, maka tidak akan sampai kepada tujuan tersebut. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam segala hal. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan perselingkuhan. Amin. Karena dikatakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Zina itu ada 2, zina muhsan, zina ghair muhsan. Zina muhsan buat siapa? Buat orang yang udah berumah tangga, yang udah pada punya pasangan. Apa hukumannya? Hati-hati. Kata Nabi dalam hadisnya, seorang yang menikah dan dia berzina, maka hukumnya 100 kali dera, cambuk dan rajam, nauzubillah. Sedangkan dijaka dan perawan diasingkan selama 1 tahun dan didera sebanyak 100 kali. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhin Bu ya. Selingkuh itu bukan hanya perselingkuhan, maaf, kalau dulu perselingkuhan memang sudah dikategorikan zina. Ini kadang baru ketemu sebentar, kata selingkuh zina. Baru SMS dikit, dikata selingkuh zina. Nah,
ada kategori-kategori yang bisa dikatakan dia berzina apabila na'udzubillah sudah sampai kepada hal-hal yang diharamkan seperti bersentuhan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya ibu, peran seorang istri yang soleha, ini mar'atun soleha, insya Allah ibu-ibunya soleha. Amin. Demikian juga seorang suami, apa kata Nabi, seorang suami bukan hanya memberikan sandang, pangan dan papan, memberikan kendaraan, menyajikan wajah yang tampan, tapi seorang suami harus bisa menjaga perasaan. Aib istri tidak dipertontonkan, dan apabila ada masalah istri tidak ditinggalkan. Insya Allah pasangannya kedua-duanya menjalani hak dan kewajibannya, terhindar daripada yang namanya perselingkuhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gitu Kareni. Ibu-ibu mah semangat banget ya kalau ngomongin tadi pelakor, pebinur, semangat banget kayaknya. Sekarang mau nanya, ada yang mau nanya nggak nih? Oh ada tuh kan, langsung. Lemes banget ibu, silakan, ada. Silakan. Berdiri sini Bu. Iya. Dengan ibu siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida dari Majelis Talim Maratun Soleha Tanjung Barat. Ingin bertanya kepada Ustazah, bolehkah? Boleh. Gini Ustazah, apa sih tanda-tanda atau ciri-ciri suami yang sedang berselingkuh? Kemudian gimana cara menyikapinya kepada suami yang selingkuh tadi, andaikan itu benar terjadi perselingkuhan. Kemudian satu lagi, adakah bacaan atau wiridan agar suami sadar hatinya untuk menenangkan hati kita juga, kemudian Banyak amat pertanyaannya. agar Sampai maskernya suaminya turun-turun. Maskernya dinaikin dulu Bu. Oke lah. agar suaminya betah di rumah, sayang kepada istrinya. Baik. Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa sih tanda-tanda suami berselingkuh? Gimana cara kita mengetahuinya? Jangan dicari-cari. Siapa yang masih suka lihat handphone suami? Ngacung. Ini pada kagak ngaku kayaknya di belakangnya nih ya. Jangankan ketika sadar Bu, istri kalau lagi bermimpi suaminya selingkuh itu bisa cemberutnya sampai malam lagi. Betul. Jadi jangan sadar lagi tidurnya aja bisa cemberut tuh istri ya. Jadi paling tidak kita peka terhadap tingkah laku suami. Yang pertama, si suami tidak lagi merasa cemburu kepada kita. Jadi hati-hati nih seorang istri yang dibiarkan begitu saja oleh suaminya, jangan kesenangan. Wah, suami kita mah ngebebasin, kita mau ke mall. Mall. Mau kemana gitu. Jangan merasa bahagia dengan suami membebaskan seperti itu. Harus hati-hati ya. Yang pertama, tidak merasa cemburu seorang suami kepada istrinya. Rasul padahal sudah sampaikan, salah satun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah kelak di hari kiamat. Apa itu? Yang pertama, al-aqu liwalidayh, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, wanita yang meniru gaya laki-laki. Dan yang ketiga, ad-dayus. Siapa itu dayus? Dayus adalah seorang lelaki yang tidak merasakan cemburu terhadap istrinya. Membiarkan istrinya membuka aurat, membiarkan istrinya berkholwat atau berduaan dengan yang bukan mahramnya. Bahkan tidak peduli istrinya mengupdate foto yang tampak auratnya di media sosial. Hati-hati. Jadi jangan kesenangan kalau suami malah ngebebasin. Justru mungkin itu bisa jadi tanda-tanda ia berselingkuh. Dayus, tidak punya rasa cemburu. Yang kedua, apa tanda-tandanya? Baik sama orang lain, kasar sama istri. Pelit sama keluarga, royal di luar. Ya. Mukmin yang paling sempurna kata Rasul adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dalam hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga apa tuh? Mencari kesalahan istri. Dicari-cari aja kesalahan istrinya. Coba sih kalau istri nggak bisa masak, lihat mungkin bisa dandan. Kalau bininya nggak bisa dandan, mungkin pinter beres-beres. Jadi nggak bisa juga mungkin dicari-cari aja kesalahannya. Itu hati-hati. Kalau misalkan suami pengennya nyalahin kita mulu, bisa jadi dia punya will
wanita idaman lain. Ingat kata Nabi Muhammad SAW, janganlah seorang suami yang beriman mencari-cari kesalahan istrinya yang beriman. Jika ia tidak menyukai satu akhlaknya, dia pasti meridhoi satu akhlak yang lainnya. Ya, jadi mungkin ibu nggak bisa dandan, ibu tunjukin ibu bisa masak. Nggak bisa masak juga keasinan, oh mungkin bisa pinter ngasuh anak. Nah, tunjukkan itu kepada suami. Yang keempat apa nih ciri-ciri suami berselingkuh? Menyimpan rahasia dan tidak terbuka lagi. Nah, ingat yang tadi saya katakan, sebaik tujuan apapun tanpa ada komunikasi, tanpa ada musyawarah, maka tidak akan sampai kepada tujuan tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua terhindar nih daripada sifat-sifat laki-laki yang berselingkuh tadi. Amin. Nah, jadi ciri lagi suami yang selingkuh itu tidak mau menafkahi istrinya, nggak mau ngasih duit jajan, nggak mau ngasih lagi duit bulanan buat istrinya. Apa yang harus dilakukan? Solusinya adalah tabayun. Kita berkomunikasi sama suami, introspeksi diri. Kenapa sih kok suami ini malah nggak ngasih duit lagi ya? Kenapa nih suami malah berubah sikapnya, ngebiarin kita ke mall bareng-bareng nggak dilarang, padahal kan kita pengen diperhatiin. Nah, ini adalah gitu di pertanyaan nih ibu. Gimana tadi ibu pertanyaannya? Kadang suami datang bawa makanan, ternyata malah apa tuh? Nutupi ini kecurigaan kita. Perselingkuhannya ditutupi dengan bawa makanan, jadi makin baik gitu. Ingat di awal mukadimah tadi saya sampaikan, salah satu ayat dalam Al-Quran, inna ba'dzadzonni ismun. Sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Jangan curiga. Siapa tahu emang suami ini niat pengen bawa makanan. Buat ibu, buat anak, terlepas dia selingkuh atau enggak. Selingkuh itu kalau misalnya kebohongan itu adalah sesuatu kenyataan yang tertunda ibu ketahui. Kalau ibu ketahui ya emang udah nasibnya udah deh. Jadi hati-hati ya. Kalau misalkan ada si suami, nauzubillah, malah menyuruh istrinya menjadi tulang punggung. Udah mau berselingkuh, kita suruh kerja. Ada juga begitu. Ya Allah, ini kayaknya emang curhat emak-emak ya. Bilang sama suaminya nih, kita perempuan terbuat dari tulang rusuk, bukan jadi tulang punggung. Kerjaan ini kenceng banget tulang punggung. Pekerjaan rumah tangga aja ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa nyuci ngopel itu tugas suami. Nah, makanya makanya suaminya ya. Jadi bagaimana agar kita menyikapi seorang suami yang berselingkuh? Tadi introspeksi diri. Apakah kita sudah melakukan kata Nabi, istri yang soleha itu dandan buat jadi suami? Kita udah dandan, udah habis-habisan, suami masih kegoda sama perempuan lain. Coba kita deketin keluarganya. Iya, bisa jadi mungkin kita pinter dandan, pinter masak, tapi sama keluarga suami kita nggak ramah. Bisa jadi kita berantem sama mertua, itu bisa jadi buat gangguan si suami mencari ketenangan di luar sana. Banyak faktornya juga, jadi hati-hati. Insya Allah. Kalau udah baik semua gimana? Kalau udah baik semua tinggal ibu berdoa, Allahumma layyin li qalbahu kama layyin li Daudil hadid. Ya Allah, lembutkanlah hati suamiku sebagaimana engkau melembutkan Daud akan besi. Minta doa sama Allah. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya udah, ya Allah lembutkan hati suami saya, tunjukkan kembali kepada jalan yang benar. Nah, berikan berdoa dan introspeksi diri agar kita menjadi istri yang soleha. Kan udah pantas majista'in mar'atun soleha, harus jadi istri yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Tapi gini teh, kan kalau misalnya ngomongin para suami biasanya bekerja di luar kayak di kantor, pasti ketemu lawan jenis ya ibu-ibu. Sebenarnya Nah, ketemunya kinclong-kinclong. Sebenarnya nih batasan batasan seorang suami terhadap lawan jenis itu harus seperti apa nih biar tidak tergolong yang namanya perselingkuhan. Baik. Gitu. Batasan pergaulan lawan jenis di dalam Islam. Ketahui dulu mana mahram, mana yang non mahram. Mahram itu siapa sih? Kerabat, kayak mantu, saudara sesusu ya. Tapi kalau non mahram adalah yang tidak ada silsilah kekeluargaan dengan kita. Apa batasannya? Pertama, daripada mulai auratnya sudah dibatasi. Apa yang boleh nampak di hadapan mahram, apa yang tidak boleh nampak di depan non mahram. Kalau kita depan mahram ya kita bisa buka
kerudung ya, depan mahram, tapi kalau non mahram hati-hati, jangan sampai kita membuka aurat kita. Ya, tidak ada larangan bergaul dengan lawan jenis, akan tetapi hindari berduaan, mencegah adanya fitnah dan kecewas-kecewis setan yang minal jinnati wan nas, dari jin sama manusia. Nah, ini godaan bukan dari jin doang nih, manusia juga ngegoda. Belum lagi ada tiba-tiba datang ya Mia, tau-tau dia pengen curhat, mau berawal dari curhat, komen, ngelek, taunya malah beneran. Hati-hati. Makanya pertama, tundukkan pandangan. Kita kalau ngomong sama orang laki, jangan kita melet-melet dah. Mata kita pinting-pinting. Iya, kita ngomong sama laki oke, bisa berpandangan sewajarnya saja, jangan kita tatap aja begitu. Ntar orang ngeri juga jadinya. Dan jangan bersentuhan ya, jangan bersentuhan. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadisnya mengatakan, demi Allah tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali. Dalam hadis riwayat Muslim. Jadi sikap Rasul bukannya tidak boleh berjabat tangan, tapi hendaknya tidak dilakukan. Kadang kita suka main nyolet aja kayak gini nih tiba-tiba nih. Kemana aja sih gitu kan. Nah hati-hati, tiba-tiba main cubit aja sih. Hati-hati cubit juga lagi. Cubit gitu kan. Hati-hati, mulai pegangan atau mulai bersentuhan noel begitu aja nggak ada maksud, tapi di situ ada setan ternyata. Ya, makanya kita sering mendengar qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas. Hati-hati, kecewas-kecewis daripada jin dan manusia. Makanya jangan terlalu akrab dah sama laki orang. Sama laki orang lagi. Oh, laki sendiri mah ya harus romantisin ya Mi. Kadang kalau misalkan lagi temu alumni, mantan gebetan, CLBK, cinta lama belum kelar. Hati-hati ya, dari pandangan seperti itu. Dari mulai pandangan kita jaga, komunikasi, tutur kata. Kalau nelpon sama suami galak banget. Iya benar. Giliran kurir aja nelpon. Baik banget, lembut banget. Hati-hati. Suaranya dilembut-lembutin jangan kayak gitu juga. Seorang ya. perempuan itu banyak mengandung fitnah. Suaranya aja malah bikin jadi fitnah. Jadi hati-hati ibu ya, lembut sama suami dan cuek aja sama orang laki. Nah, ini kadang kebalik, sama lakinya bodo amat. Giliran yang datang aja, lurahnya Pak Lurah datang, wah didandan menor banget. Tapi insya Allah nih ibu-ibu jadi susah leha, amin. Amin. Ada lagi nggak ibu-ibu yang mau nanya nih? Saya boleh terus semangat banget nih. silakan. Silakan nih. Nih penonton layangan putus sejati kayak gini. Gimana nih? It's my dream. Oke, maskernya dinaikin lagi sedikit ibu. Oke, baik, dengan ibu siapa dari mana? Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti dari pengajian Maratun Soleha, Tanjung Barat, Pasar Minggu. Boleh. Nanya dong saja. Silahkan ibu. Singkat padat. Kalau misalnya apa solusi dari orang KDRT? Bukan saya sih, tapi ada teman jauh. Bagus. Baik, Iya. Oke, baik. Baik, kita Silakan jawab deh. Bu Yanti. Alhamdulillah Iya, bagus Ibu. ini Bu Yanti menutup aib. Jangan kadang kita kalau nanya suami saya. Nah, hati-hati itu sama aja kayak ngumbar aib. Bilang dah ada laki nih KDRT sama perempuan. Bagaimana hukumnya? Nah, Gimana tuh, baik Teh? dalam Islam laki-laki harus mengayomi, mendidik dan membimbing istri. Tetapi perlu ingat, laki-laki yang begitu adalah laki-laki yang sudah berilmu. Kalau tidak ya hanya dianggap cuma peran pendukung aja. Islam menghargai martabat laki-laki dan perempuan. Hanya perannya saja yang berbeda. Nabi ketika ditanya oleh sahabatnya siapa yang dihargai? Ia menjawab ibumu 3 kali, baru bapakmu. Artinya kedudukan perempuan dalam Islam sangat tinggi. Ya. Jadi agar relasi suami dan istri dalam rumah tangga semakin kuat, kokoh dan terhindar dari kekerasan, maka relasi di antara keduanya perlu didasarkan pada prinsip saling mengasihi, saling menghormati, dan saling melengkapi. Maka relasi suami dan istri yang baik harus diletakkan pada prinsip saling, bukan prinsip paling. Nah, biasanya paling ngerasa kaya, paling ngerasa ganteng, paling merasa cakep.
Tapi rumah tangga harus didasarkan dengan saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi. Ingat Allah tidak menyukai ucapan yang buruk, apalagi yang main tangan. La yuhibbullahul jahra bis-su' minal qawli illa ma zulim. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Lalu apa yang harus dilakukan kalau udah terlanjur di si suami KDRT? Yang pertama, wa in khiftum syiqaqa bainihima. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Siapa nih yang diseganin sama keluarganya? Siapa nih? Mungkin orang tua mertua udah nggak ada, cari dah tuh, mungkin pamannya ada atau sesepuh tokoh masyarakat di situ yang disegani sama suami, kita bawa. Harus ada penengah ya. Amin, alhamdulillah nih tanpa terasa kita udah di penghujung acara. Jadi terima kasih ibu-ibu udah datang ke studio dan terima kasih juga untuk pemirsa Cahaya Pagi yang sudah menyaksikan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Rani Risi dan Teliza Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.